Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serina Ramaferiani ingin menjelaskan tentang akuntansi pajak tangguhan. Nah, yang pertama itu ialah pengertiannya. Nah, dari aspek perpajakan itu merupakan beban pajak yang dapat memberikan pengaruh seperti menambah maupun mengurang. Dalam beban pajaknya itu yang harus dibayar untuk di masa yang akan datang. Nah, kalau dari aspek akuntansi itu terdapat dua sisi. Pertama itu sisi aset dan sisi liabilitas. Nah, kedua sisi tersebut ini yaitu saling bertolak belakang. Jadi, singkatnya, akuntansi pajak tangguhan adalah pencatatan transaksi perusahaan yang berkaitan dengan kewajiban pajaknya dapat ditunda sampai periode atau waktu yang diperbolehkan. Nah, hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan temporer. Baik perbedaan temporer itu bisa berupa waktu pengakuan pajak penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, yang kedua ialah aset pajak tangguhan. Nah, aset pajak tangguhan ialah jumlah pajak penghasilan yang dipulihkan pada periode masa depan akibat adanya akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Nah, selanjutnya itu ialah kewajiban pajak tangguhan. Nah, pengertiannya ialah jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode masa datang akibat adanya perbedaan temporer. Nah, selanjutnya ialah pajak kini. Nah, pajak kini ialah jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, jumlah pajaknya itu harus dihitung sendiri oleh si wajib pajak tersebut. Nah, berdasarkan penghasilan kena pajaknya itu dikalikan dengan tarif pajak. Nah, kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Selanjutnya ialah pengakuan atas pendapatan dan beban. Nah, dia tuh ada dua basis, ada accrual basis dan cash basis. Nah, yang pertama itu ialah accrual basis. Kalau dari sisi pendapatannya itu merupakan pada saat perusahaan mempunyai hak untuk pengakuan penghasilan dari hasil kegiatan perusahaannya tersebut. Nah, sedangkan dari sisi biayanya yaitu pada saat kerugian membayar sudah terjadi. Nah, jadi accrual basis itu adalah proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi tersebut dicatat pada saat sedang terjadi, namun belum menerima kasnya tersebut. Nah, atau bisa juga kasnya itu belum diterima. Nah, sedangkan cash basis yaitu kalau dari sisi pendapatannya yaitu pada saat perusahaan menerima pembayaran secara kas. Sedangkan kalau dari sisi biayanya yaitu pada saat sudah dilakukan pembayaran secara kas. Nah, jadi cash basis itu ialah proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi tersebut dicatat pada saat menerima kas atau dia tuh langsung dapat kasnya, mau baik dalam penerimaan maupun pengeluaran kas. Nah, selanjutnya ialah perbedaan permanen. Nah, perbedaan permanen itu ialah perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara standar akuntansi keuangan yang komersial dengan ketentuan perpajakan yang berlaku umum atau fiskal. Nah, contohnya itu ialah natura, biaya sumbangan, biaya jamuan, penghapusan piutang, terus ada penurunan nilai aset dan segala macamnya. Nah, perbedaan selanjutnya itu ialah perbedaan temporer. Nah, perbedaan temporer itu timbul karena adanya perbedaan akrual komersial dengan fiskal. Nah, di mana dari perbedaan tersebut timbullah yang namanya pajak tangguhan. Nah, contoh perbedaan temporer ini ialah penyusutan aset tetap, beban estimasi manfaat. Nah, perbedaan temporernya itu bisa berupa perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer yang boleh dikurangi. Nah, kalau perbedaan temporer kena pajak itu ialah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak. Nah, sedangkan perbedaan yang
temporer yang boleh dikurangi ialah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangi. Nah, penyebab terjadinya perbedaan permanen itu ialah antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak, yaitu dalam penentuan pos-pos laba rugi, yaitu ialah adanya pengakuan penghasilan atau pendapatan omset dan adanya pengakuan biaya. Sedangkan penyebab terjadinya perbedaan temporer ialah karena adanya jangka waktu atau saat pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak itu dalam penentuan pos-pos laporan laba ruginya itu ada perbedaan karena jangka waktu pengakuannya dengan perbedaan karena waktu pengakuan suatu pos akuntansi tersebut. Nah, koreksi fiskal positif itu disebabkan karena adanya penambahan kena pajak dengan pajak penghasilan yang terutang. Nah, koreksi fiskal positif itu dilakukan terhadap laporan laba rugi komersial, wajib pajak badan, dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan untuk berapa penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan yang terutang. Sedangkan koreksi fiskal negatif itu ialah koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan yang terutang.